Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Nice to meet you today. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope we are all in a good mood, happy and healthy. Saya berharap hari ini semua kita dalam suasana yang bahagia, mood yang bagus, dan semua sehat. Pertemuan hari ini, seperti sudah Ibu jelaskan kemarin, adalah pemaparan project. Ya. Last day on our class, I asked you to make your project, first project, about how to make a modified cassava flour from a cassava, or in Indonesia we call it ubi kayu, or in traditional vocabulary we say it singkong. Oke, dalam pertemuan kemarin Ibu meminta kalian untuk membuat proyek percobaan mengenai pembuatan modified cassava flour atau tepung mokaf yang berbahan baku cassava atau singkong. Ya. Dan di pertemuan yang kedua ini, in our class today, I ask you to represent or presentation your project in your group, one by one group. Oke, pertemuan hari ini Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan proyeknya masing-masing dalam grup bergantian, masing-masing dimulai nanti dari first group, kelompok yang pertama, and next second group, and the next until 5. Kelompok yang pertama, are you ready? Kelompok pertama itu siapa, Dim? Who is in the first group? Sebentar, Bu. Kelompok pertama itu kelompok Acira Adi Dayu. Okay, Acira, are you ready in your group? Where is Acira? Okay, your microphone is mute. Ya, Bu. Okay. Acira, are you ready? Acira, kelompoknya siap? Can you mention your group? Sebentar, Bu, lagi di koordinasi. Okay, who is your partner in your group? Your partner in your group, Acira, and then who extra? Who else? Siapa lagi, Acira? Bu. For the next group, I ask you to prepare. Setelah nanti kelompok pertama, grupnya Acira, maka kelompok kedua langsung memaparkan proyeknya. Oke. Saya sebutkan ya. The first group, Acira, Adi, and Dayu. Where is Adi? Adi ada di kelas ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Dayu? Ada, Bu. Oke, siapa yang akan presentasi? Who will presentation? Bareng-bareng, Bu. Oke. Can you start now? Bisa dimulai sekarang? Kalau Acira, Dayu, dan Adi sudah ready, Ibu akan stop share. Kalian bisa men-share PPT kalian. You can share your PPT. Oke, Acira? Adi, Bu. Oke, Adi, where is Adi? Are you on cam, Adi? Adi, kameranya belum hidup. Ya. Oke. Start now, Adi. Mulai sekarang, Nak.
nggak kuat share, Bu. Datanya ngelak-ngelak, Bu. Oh Iya. gitu. Iya tuh jaringannya merah itu. Oke, never mind. Come on, start your presentation. Gak apa-apa, Nak. Silahkan mulai aja. Jadi nggak usah pakai PPT-nya, Bu. Adi, oh iya, coba-coba ya. Ibu ubah, siapa yang punya PPT? Who is have PPT? Adi, saya akan buat kamu jadi host ya. Kirim ke Dimas aja Pak, nggak nanti Dimas share screen. Nah, Dimas bisa jadi host. Itu Dimas sudah saya bantu untuk jadi co-host, Bu. Silakan, Mas Dimas. Ya, bentar, PPT-nya belum dikirim. Semua PPT dikumpulin aja ke Mas Dimas biar di share screen Dimas ya. Lewat ini aja, WA. Makasih Bu Desi. Makasih Pak Sadit. Sudah nih, bentar. Lagi download. Kelompok yang lain PPT-nya di-share ke Dimas ya, Nak? Ketua kelas ya, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Mana punya Adi? Sebentar, Bu. Oke. Udah muncul kan, Bu? Oke, PPT-nya yang mana? Dibuka ya, Dim? Nanti dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek pertama kami yaitu pengolahan cassava pada tepung moka. Sebentar. PPT-nya hilang lagi, Acira? Iya, Bu. Oke, kelompok 1 dilanjut, Nak. Dimas, tolong PPT-nya dipindah ke selanjutnya. Bapak juga bisa menggunakan filter nih kalau di Instagram gitu. Moka merupakan Mas Adit, di-mute Mas Adit. Saya Daya Guntoro dari kelompok 1. Mokaf merupakan tepung dari ubi kayu, yaitu singkong yang telah diolah sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi halus seperti tepung pada umumnya. Nah, tolong geser lagi. Nah, tak boleh. Memproduksi mokaf. Tepung mokaf dapat dimanfaatkan untuk membuat aneka bahan makanan seperti mie, kue, roti, bakso, kerupuk, dan lain-lain.
dapat menggantikan terigu 30-100% dengan kualitas produk yang cukup baik. Cara Stop dulu di pembuatan sini. Stop dulu. Jadi metode yang kami gunakan untuk membuat tepung mokaf ini adalah metode perendaman atau fermentasi. Perendaman atau proses fermentasi itu dilakukan untuk membuat chips lebih mudah, rapuh, dan lembut. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu, yang pertama ada alat, pertama baskom, pisau atau mesin pemotong, blender atau alu atau lumpang, dan bahannya itu singkong dan air. Next, mute. Mikrofonnya masih mute, Dayu. Nah, coba geser dari yang nomor pertama dong. Mau dibaca. Yang nomor 1. Bukan. Nah, cara pembuatan mokaf yaitu pertama menyiapkan bahan. Diutamakan menggunakan umbi yang masih muda karena mengandung pati dalam jumlah besar. Lalu dicuci bersih dan dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum akhirnya dikupas untuk memisahkan dari kulitnya. Yang kedua yaitu mengupas singkong. Singkong yang telah disortir dan dicuci bersih dipisahkan dari kulitnya dengan menggunakan pisau atau alat lainnya. Dianjurkan agar selama tahapan pengupasan tidak terjadi kontak dengan air agar tidak menimbulkan perubahan warna pada umbi yang akan diproses. Lalu buat irisan tipis. Untuk membuat irisan singkong yang lebih tipis sehingga berbentuk chips, digunakan mesin pemotong sehingga dihasilkan ukuran-ukuran 0,2 hingga 0,3 cm, sehingga pembuatan tepung dapat berjalan baik. Lalu perendaman. Rendam irisan singkong ke dalam ember plastik dengan air bersih selama kurang lebih 2 kali 24 jam, dan setiap 12 jam disarankan mengganti air rendaman guna mencegah timbulnya bau tidak sedap serta bau amoniak yang menyengat. Yang kelima, lalu dijemur. Setelah itu dilakukan pembilasan dengan air bersih dan kemudian dijemur kembali guna menghilangkan bau amoniak. Untuk selanjutnya, usahakan kadar air pada bahan kurang dari 15% dengan ditandai tekstur chips mudah hancur ketika disentuh. Lalu yang keenam, penepungan. Jika sudah benar-benar kering, pada tahapan ini tepung mulai dihasilkan. Prosesnya dapat dilakukan dalam memanfaatkan bantuan mesin atau secara manual dengan menumbuknya menggunakan lumpung tradisional. 7. Pengayakan. Tepung yang dihasilkan ukurannya masih tidak beragam. Untuk menghindari adanya penggumpalan pada tepung mokaf, maka dengan diayak dapat memisahkan tepung yang kurang baik ataupun masih kasar. Yang ke-8, penyimpanan atau pengelasan. Jauhkan tepung dari benda-benda yang berbau, karena dapat merusak tepung. Simpan di tempat yang tertutup rapat dan suhunya cukup dingin. Meski penyimpanan dapat sampai 12 bulan, setidaknya jangan menggunakan tepung ini lebih dari 6 bulan untuk menghindari kutu dan perubahan tekstur. Sudah, Bu. Terima kasih. Enggak, itu untuk yang project 2 selanjutnya. Jadi cukup yang di sini. Oke. Terima kasih, Bu. Enough until 12. Slide 12. Ya. Cuman sampai slide 12 ya, Nak ya. Iya. The next is for project 2. Selanjutnya untuk project yang kedua. Iya, Bu. Oke, cut di situ. Oke. Oke, student, do you have question for group 1? Ada punya pertanyaan untuk kelompok 1? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, coba Ibu mau tanya tadi yang pengeringan, Nak. How about drying? Ya, Bu. Which one method you use to drying? Pakai metode apa, Nak, pengeringannya? Bisa dalam oven atau enggak dijemur gitu, Bu. Oke. Iya. You must choose one. Pilih salah satu metodenya.
Kami pakai metode yang pengeringan penjemuran aja. Oke. Kalau seandainya kita bisa melakukan prakteknya nanti di laboratorium dan oven yang memungkinkan untuk digunakan bersama, maka you can choose the pengeringan. Kamu bisa pilih pengeringan buatan atau menggunakan oven. Ya. Kalau seandainya nanti proyek ini tidak bisa kita lakukan full di sekolah atau di laboratorium, you can choose number two method of drying, pengeringan alami menggunakan sinar matahari. Oke? Baik. Ya. Baik, Bu. Ya. And the second question, boleh pertanyaan kedua? Boleh, Bu. boleh. Kadar air berapa yang ingin dicapai dalam pengeringan ini? You have standard. Kalau Dari saya 15% nggak? searching di Google sih, saya searching di Google tadi ya nyampe 15% gitu, Bu. Oke. Not Kurang- more 15%. Tidak lebih dari 15% ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Oke. baik. Good. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Thank you for first group. And any question, student? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup. Cukup? Oke, enough. So, give applause to first group. Rame. Kasar banget. Kelompok 2 ya, Bu? Oke, prepare to second group. Kelompok 2 pakai punya kita aja, Dim. Kelompok 2. Oke. Who is the second group? Siapa Sebentar. kelompok 2? Farhan, Bu. Putus sama Farhan. Irvina. Farhan. Putus sama Irvina. Okay, are you ready, student? Ready. Iya, Bu. Okay. I hope you will presentation your project not more 15 minutes. Okay? Presentasi masing-masing kelompok kalau bisa tidak lebih dari 15 menit ya, Nak ya. Baik, Bu. Okay. Okay, ready? First, second group. Irvina. Betul, Bu. Okay. You can start now. Baik, sekarang saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami tentang pembuatan tepung mokaf dengan metode fermentasi spontan. Anggota kelompoknya pertama yaitu Farhan Zain Muzaki, kedua saya sendiri Putu Ardita, yang ketiga ada Irvina Parmeswari. Kemudian metode yang digunakan adalah metode fermentasi spontan. Fermentasi spontan merupakan fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam proses fermentasi. Pengolahan biji kakao dapat ditentukan dari proses fermentasi spontan. Fermentasi spontan dilakukan dengan menambahkan garam ke dalam air rendaman chips singkong untuk mengkondisikan air rendaman sesuai dengan kondisi optimal pertumbuhan mikroba jenis BAL atau bakteri asam laktat. Kemudian itu manfaat dari metode fermentasi. Fermentasi yang membantu memecah nutrisi dalam makanan, membuatnya lebih mudah dicerna daripada makanan yang tidak difermentasi. Misalnya laktosa, gula alami dalam susu, dipecah selama fermentasi menjadi gula yang lebih sederhana, yakni glukosa dan galaktosa. Kemudian alat yang digunakan dalam praktikum nanti yaitu pertama baskom, kemudian pisau atau alat memotong cassava, kemudian ada oven, kemudian juga ada blender atau penggilingan. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama yaitu singkong atau ubi kayu, kemudian ada air, yang ketiga ada garam. Estimasi biaya yang kami gunakan yaitu menggunakan 3 kg ubi segar menghasilkan 1 kg mokaf. Harga mokaf di pasaran itu sekitar 16.000 per kilogramnya. Kemudian harga ubi segarnya sekitar 5.000 per kilogram. Kemudian harga terigu kelas bawah itu 10.000 per kilogram. Kemudian harga terigu kadar kelas tinggi yaitu sekitar 12.000 per kilogram. Kemudian harga garam masaknya itu untuk 100 gramnya sekitar Rp1.500. Prosedur kerjanya itu mengupas 3 kg ubi kayu, kemudian dicuci hingga bersih sampai tidak ada kotoran dan lendir yang ada pada ubi kayunya. Kemudian ubi kayu yang sudah dicuci dipotong-potong tipis-tipis seperti keripik. Kemudian selanjutnya ubi kayu direndam selama 24 jam ke dalam air yang sudah ditambahkan garam dengan kadar 0,3%
berat per berat. Kemudian setelah 24 jam ubi kayu dicuci kembali menggunakan air untuk menghilangkannya untuk membilas air garam yang melekat pada ubi kayunya. Kemudian ubi yang sudah dicuci dikeringkan. Proses pengeringannya baiknya menggunakan pengeringan alami, yaitu menggunakan sinar matahari. Tapi apabila tidak bisa dilakukan, maka bisa menggunakan pengeringan menggunakan oven. Kemudian ubi kayu yang sudah dikeringkan ditumbuk hingga kering, digiling atau di blender agar menjadi tepung. Kemudian disaring untuk memisahkan butiran kasar dan butiran halusnya. Butiran kasarnya dapat digiling kembali agar menjadi butiran-butiran halus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Good PPT. I like your PPT. Any question, student? Oke, jangan takut. Boleh tanya. Silahkan tanya. Nggak apa-apa, nak. Jangan takut dibalas ya. No question? Nggak ada pertanyaan? Bu, itu sebenarnya kan metodenya mirip-mirip semua gitu. Jadi sama aja kayak yang Mirip-mirip apa, kayak Dino? metodenya mirip-mirip sama kayak fermentasi semua gitu. Iya, betul. Ya, Memang jadi sama. pembuatan mokaf itu menggunakan metode fermentasi. Itulah yang membedakan nanti tepung mokaf dengan tepung tapioka. Meskipun bahannya sama-sama dari ubi kayu, nak. Terus itu kalau misalnya tadi katanya lebih baik pakai sinar matahari ya, Bu. Terus kalau pakai oven itu emang kenapa kualitasnya berkurang gitu, Bu? Oke, setiap metode pasti punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan itu adalah tugas kalian nanti menjelaskan di proyek yang kedua apa kelebihan dan kelemahan masing-masing dari metode yang kalian pilih. Gitu ya. Jadi tidak ada satu metode yang punyanya semuanya kelebihan, tidak ada kekurangan, atau satu metode yang lain hanya punya kelemahan, tidak punya kelebihan. Tidak ada itu. Nah, pasti setiap metode punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. And so you must explain your method yang kamu pilih itu, kamu harus jelaskan apa kelemahan dan kekurangannya sehingga alasannya kamu memilih metode itu. Gitu. Oke, Dino? Oke, Bu. Oke. Ada yang tanya lagi? Any question? Kalau nggak ada, Ibu tanya dulu, boleh? Untuk kelompok 2. What is your purpose to make a chips for your cassava? Apa tujuannya sih dibentuk chips dari cassava tadi? So, you must Itu, Bu, have... kalau misal mau dijemur itu biar cepat kering, Bu. Makanya kita potong-potong kayak keripik gitu, Bu, kecil-kecil. Ya, betul. Jadi tujuan dibentuknya chips adalah untuk mempermudah proses pengeringan. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Selain dari pengeringan. Kira-kira ada yang tahu? Itu, Bu. No? Biar Ya, gampang dihancurin. dijadi petepungannya itu, Bu, penepungannya. Iya, Bu, gampang dihancurin. Gampang? Dihancurin buat jadi penepungannya. Oke, mempermudah proses penghancuran. Ada lagi? Mempermudah proses perendaman, Bu, biar dia lebih meresap gitu loh, Bu. Iya, mempermudah dan mempercepat terjadinya proses fermentasi. Ya, oleh bakteri apa tadi? Kelompoknya Putu tadi fermentasi menggunakan bakteri apa, Nak? Kalau nggak salah dia asam laktat. Bakteri asam laktat. Ya, oke, teknik fermentasi yang dipilih adalah fermentasi spontan ya. Oke, kelompok 1 tadi juga kita nantikan apakah nanti ada 3 kelompok lagi yang belum presentasi mungkin menggunakan metode fermentasi buatan atau yang ini kan fermentasi alami ya, spontan. Nanti kita tunggu apakah ada grup yang menggunakan fermentasi buatan. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, waktu fermentasi tadi sama 2 kali 24 jam, Putu? Tadi 1 kali 24 jam. Oke, 1 kali 24 jam ya. Nah, ini berbeda dengan kelompok 1 ya. Ibu suka nih, jadi tidak semua grup punya metode atau teknik yang sama. Nanti kita akan bandingkan hasilnya bagaimana, kemudian nanti akan bisa kita lihat teknik metode fermentasi yang mana yang menghasilkan mokaf dengan kualitas terbaik. Gitu ya.
Oke, masih ada pertanyaan lagi? Do you have any question, student? Ayo Saya, Bu. jangan. Ya, oke Pak Cira, apa nak? Jadi kan kelompok 2 pakai garam juga buat ngerendam singkongnya ya, Bu. Jadi garam itu bisa mempercepat fermentasi atau gimana, Bu? Oke, siapa yang bisa menjelaskan? What the function of salt? Apa fungsinya garam di sini? Mungkin sebagai penghilang getah, Bu. Apa nak? Putus-putus? Adi, Penghilang getah, Bu. sebagai Penghilang getah. penghilang getah. Ya bisa juga fungsinya sebagai penghilang getah, tapi fungsi utamanya bukan itu. Mungkin ada tambahan lagi, Adi. Atau yang lain bisa bantu menjelaskan? Who can explain? Kadar air, Bu. Pengurangan Kadar air. kadar air itu merupakan salah satu fungsi dari garam, tetapi di sini fungsinya bukan itu. Kurang tepat aja, nak. Masih ada lagi yang lebih pas. Fungsi Mengkondisikan air rendamannya sesuai dengan kondisi optimal untuk pertumbuhan bakterinya, Bu. ya betul. Good job Putu, bisa mempertahankan argumen dan metode kelompoknya. Jadi fungsi dari garam di sini adalah seperti yang dijelaskan Putu tadi, untuk mengkondisikan kondisi fermentasi. Jadi dalam kondisi fermentasi yang optimum, maka bakteri asam laktat akan melakukan fermentasinya secara maksimal. Sehingga nanti hasil dari proses fermentasi ini akan menjadikan tepung mokaf yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya. Kemarin masih ingat apa tujuan kita menciptakan tepung mokaf? Untuk menggantikan tepung terigu, Bu. Ya, betul, Dimas. Kita ingin mengganti atau paling tidak mensubstitusi kedudukan si tepung terigu yang merupakan produk impor. Ya. Oke. Good. Any question? No. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, we can next group. The third group, kelompok ketiga. Nggak ada lagi? Cukup, Bu. Oke, cukup. Thank you. Second group, terima kasih kelompoknya Putu. Give applause. Oke. Oke, Dim. Kelompok ketiga. Kelompok 3 Dava, Aura, sama Furqon. Are you ready, Dava? Ready, Bu. Oke, start now. PPT-nya. Sabar, lagi di-share. Bentar. Udah, Bu. Mulai, Bu ya? Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Kurnia Fadila Praetno. Saya di sini akan sebagai perwakilan presentasi kami. Mokaf. Pengertian mokaf adalah produk modifikasi sel ubi kayu dengan cara fermentasi. Untuk table of contents-nya, metode pembuatan, alat-alat pembuatan, bahan-bahan yang digunakan, prosedur. Untuk metode pembuatannya metode spontan. Alat dan bahannya itu yang pertama ada baskom, oven, pisau, dan blender.
Untuk bahannya itu singkong, air, dan garam. Untuk biayanya, singkong yang digunakan 6 kg per kilonya 4.000. Untuk garamnya 5.000. Prosedurnya, yang pertama ada pengupasan. Dalam pembuatan chip mockup, singkong dikupas sampai pada kulit bagian dalam. Meskipun demikian, diusahakan semaksimal mungkin tidak banyak daging umbi yang terbuang sehingga rendeman yang diperoleh dapat maksimal. Yang kedua ada pencucian. Singkong yang telah melalui proses pengupasan harus sesegera mungkin dimasukkan ke dalam bak pencucian agar singkong tidak rusak. Pencucian singkong harus dilakukan hingga benar-benar bersih, baik kotoran maupun lendir pada umbi harus dihilangkan. Untuk prosedur ketiga ada sleeking atau pemotongan. Singkong yang sudah bersih selanjutnya diiris tipis-tipis dengan ketebalan chip 0 sampai 1, mm untuk jumlah yang besar. Proses ini dapat dilakukan menggunakan mesin slicker. Namun ketajaman pisau harus senantiasa diperhatikan agar dapat menghasilkan chip yang bagus. Yang keempat ada penggaraman. Chip selanjutnya direndam dengan air garam. Jumlah garam yang digunakan adalah 0,3%. Penggaraman ini dilakukan selama 24 jam. Untuk prosedur kelima ada pengeringan. Tahapan terakhir dalam pembuatan chip mockup adalah pengeringan. Pengeringan yang terbaik adalah pengeringan alami menggunakan sinar matahari. Untuk mempercepat proses pengeringan, sebaiknya chips ditiriskan terlebih dahulu atau press dengan mesin press. Pengeringan alami dapat dilakukan dengan meletakkan chip di atas tampa-tampa atau sejenisnya. Diusahakan pengeringan dilakukan tidak lebih dari 3 hari atau bisa dibilang dijemur selama 3 hari. Untuk prosedur yang terakhir ada penepungan. Tahap akhir adalah tahap penepungan. Penepungan ini dapat dilakukan dengan mesin penepung biasa seperti mesin-mesin penepung beras. Selanjutnya untuk mendapatkan tepung yang seragam, tepung diayak menggunakan ukuran mesin tertentu sehingga dapat dipisahkan antara butiran yang halus dan kasar. Untuk tepung yang masih berbutir kasar dapat digiling kembali hingga menghasilkan tepung yang halus. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Good job. Aura Diva, Furqon, and Dava. Any question, student? Silahkan, ada pertanyaan anak-anak. Metode fermentasi masih sama? The same Sama. method, ya. Spontan, fermentasi spontan, oke. Okay. And what the difference from the second and the first group? Apa perbedaannya? Project kelompok ketiga, ada perbedaan nggak? Enggak, Bu. Sama, Bu. Oke, waktu fermentasi sama, 24 jam. Dengan kelompok 2 ya, Nak ya? Oke, saya mau tanya, bahan baku yang digunakan adalah sebanyak 6 kg. Berdasarkan literatur yang kamu rujuk, berapa besar rendemen yang dipunyai sehingga kamu menentukan 6 kg bahan baku. Jadi diharapkan berapa banyak produk yang akan kamu hasilkan. Can you answer, Dava, Aura? Bisa dijelaskan? Kira-kira apa dasarnya menentukan bahan bakunya sebanyak 6 kg? Apakah dari literatur yang kamu rujuk itu menjelaskan berapa persen rendemen dari proses yang kamu pilih ini, Nak? Sehingga bisa diperkirakan nanti jumlah produk yang dihasilkannya. There is Aura. Aura Diva? Dava? Or maybe the other student can explain, bisa bantu menjawab, menjelaskan siapa? Seharusnya sih kelompoknya Diva ya yang bisa menjelaskan, karena pemilihan metodenya kan oleh kelompok. Saya izin menjelaskan. Furqon. Ya, oke. Oh. Jadi kan saya dapat
referensi dari teman saya itu dia per orang itu menggunakan 2 kilo singkong itu dapat hasilnya itu Can you on cam, Nak? ya bisa lagi di luar. Oh, it's never mind, nggak apa-apa. Oke. Oke, dulu semua. Nah, jadi dari 2 kilo tepung itu ngasilin 1,5 kilo. Itu kan per orang. Jadi saya mutusin kan ini satu kelompok ada 3 orang. Jadi saya mutusin buat 6 kilo. Jadi satu orang tuh masing-masing buat 2 kilo. Oke. Gitu. Good job, Afrukan. Terima Berarti kasih. rendemennya kurang lebih berapa itu, Nak? 1,5 kilo dikali 3 itu sekitar 5,5 atau 4,5 4,5 kilogram. Ya, 4,5 kilogram. Berarti rendemennya kurang lebih berapa tuh? Hampir 50% ya? Iya, kira-kira iya, hampir 50% kira-kira. Oke. Nanti kita buktikan ya, betulkah literatur tersebut sesuai nggak Itu dengan literatur hasil dari yang- orang ini, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Oke, next. Any question, student, for the third group? Untuk kelompok 3, masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Oke, thank you. Give applause. Ya, good job. So, next, Dimas. Oke, Bu. Kelompok Dimas sendiri. Oke, fourth group. Kelompok 4 ya? Iya, Bu. Are you ready? Siap? I'm ready, Bu. Siap. Oke. Start now, Dimas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek 1 yang telah dibahas oleh pertemuan yang lalu. Sebelum itu, saya akan saya akan menyebutkan beberapa anggota kelompok 4, yaitu Dimas Hadidinata, Arvina Nadila Ulfa, dan Dino Atrianto. Dengan judul Pembuatan tepung mokaf dari bahan baku cassava menggunakan metode fermentasi spontan. Dengan tujuan Dengan terdapat tujuan umum, yaitu untuk mempelajari pembuatan tepung mokaf supaya sesuai instruksi agar pembuatannya berjalan dengan baik dan benar. Dan dengan tujuan khusus, yaitu melakukan pembuatan tepung mokaf atau modified cassava flour. Yang kedua, melakukan pembuatan tepung tapioka. Dan yang ketiga, melakukan aplikasi tepung mokaf dan cassava menjadi olahan makanan. Dengan dasar teori, yaitu ubi kayu. Ubi kayu merupakan sumber bahan makanan ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung. Singkong dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe pahit dan tipe manis. Tipe yang berasal pahit mengandung kadar racun yang tinggi dibandingkan yang berasal manis. Yang kedua, mokaf, modified cassava flour. Mokaf adalah produk tepung dari ubi kayu atau singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu dengan cara fermentasi. Mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik pada tepung yang dihasilkan, yaitu berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Pada dasarnya, semua varietas singkong dapat digunakan sebagai bahan baku mokaf. Namun, singkong idealnya sebaiknya digunakan adalah varietas singkong yang bisa dimakan. Yang kedua, berumur sekitar 8 sampai dengan 12 bulan. Yang ketiga, masih segar, tidak busuk, dan tidak bercak hitam. Yang keempat, lama penyimpanan maksimal 2 hari. Pembuatan mokaf dapat dilakukan dengan fermentasi secara proses spontan dan secara fermentasi buatan. Fermentasi spontan dilakukan dengan menambahkan garam ke dalam air rendaman chip singkong untuk mengkondisikan air rendaman sesuai dengan kondisi optimal pada pertumbuhan mikroba jenis baal atau bakteri asam laktat. Fermentasi buatan dilakukan dengan menginokulasi bal pada air rendaman sehingga proses fermentasi dapat lebih optimal. Yang kami gunakan adalah fermentasi spontan. Dengan proses pembuatan fermentasi spontan, yang pertama ada proses pengupasan, yaitu dalam pembuatan chip mokaf, singkong dikupas sampai kulit bagian dalam hingga berwarna putih.
Yang kedua, pencucian. Singkong yang telah melalui proses pengupasan harus segera mungkin dimasukkan ke dalam bak pencucian agar singkong tidak rusak. Yang ketiga, ada pemotongan. Singkong yang sudah bersih selanjutnya diiris tipis-tipis dengan ketebalan chips 0 sampai 1,0 mm untuk jumlah yang besar. Proses ini dapat dilakukan menggunakan mesin slicker. Yang keempat, ada proses penggaraman. Chips selanjutnya direndam dengan air garam. Jumlah garam yang digunakan adalah 0,3% berat per berat. Penggaraman ini dilakukan selama 24 jam. Yang kelima, ada pengeringan. Tahapan terakhir dari pembuatan chip mokaf adalah pengeringan. Pengeringan yang terbaik adalah pengeringan alami, yaitu melalui sinar matahari. Untuk mempercepat proses pengeringan, sebaiknya juga dilakukan dengan pengeringan di dalam oven. Dan yang terakhir ada penumpungan. Tahap akhir dari ini adalah penumpungan. Penumpungan ini dapat dilakukan dengan mesin penepung, biasanya seperti mesin-mesin penepung beras dan sebagainya. Prosedur kerja. Yang alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat-alat baskom, pisau, oven, dan blender. Untuk bahan singkong, air, dan garam. Prosedur kerja dengan diagram alir. 2 kg ubi kayu, dikupas, ditimbang ubi kayu tanpa kulit, ditambahkan air sebagai pencucian 1, diiris, ditambahkan garam 0,3% sebagai berat per berat, dan dilakukan penggaraman selama 24 jam. Kemudian ditambahkan air sebagai pencucian kedua, kemudian dikeringkan, dan langkah terakhir terdapat penumpungan dan pengayakan, dan terdapatlah hasil produk mokaf. Cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Okay, good job. Good presentation. I like your presentation, Dimas. And who else your partner? Siapa tadi anggotanya? Dino. Dino and Alvina. Alvina sakit, Bu. Dia sakit. Oke. Ya, dia absent ya. Oke. Do you have a question for the fourth group? Ada pertanyaan anak-anak? Silahkan untuk kelompok 4. Tidak, Bu. Soalnya sama seperti yang sebelumnya. Ya. Nah, metodenya sama dengan kelompok 1, 2. Hanya waktu fermentasi yang berbeda ya. Kelompok 1 tadi menggunakan waktu fermentasi 2 kali 24 jam. Sementara kelompok 2, 3, dan yang sekarang kelompok 4, kelompoknya Dimas dan Dino, waktu fermentasi masih sama 24 jam. Ya, oke. Bahan baku berapa banyak tadi, Dim? Itu 2 kilo tuh sebagai sebagai sampelnya buat kita jajal berhasil apa enggak. Cuma nanti kalau buat pengen jadiin olahan, pengen jadi makanan itu enggak 2 kilo, bukannya enggak cukup. Ya, jadi harus dihitung nanti rendemennya berapa sehingga bisa menentukan berapa banyak bahan bakunya ya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, harus dipertimbangkan nanti untuk di akhir final we must make a market day ya. Kita akan ada waktu pameran produk ya, di mana kalian akan memasarkan produk kalian yang masuk ke dalam project kedua, the second project. Oke. Jadi bahannya dan jumlah produk yang dihasilkan itu harus jadi pertimbangan. Ya, oke Dino. Oke, Enough? Any question? Cukup? Masih ada pertanyaan? Bu. Oke. Bu. Kalau cukup, kasih applause untuk kelompok 4. Okay, thank you the fourth group. And so next, the last group, kelompok terakhir, kelompok 5. Who is the last group? Kelompok 5 pada sakit, Bu. Handika itu dia tipes. Handika tipes, oke, sama kayak Ibu. Ya, Anissa juga itu sakit ya. Ya, Handika lagi cek ke dokter, Bu. Cek darah. Lagi cek darah. Izin ke dokter. And who once else, satu lagi siapa? Andika, Anissa. Ari Anissa. Satu lagi siapa? Anissa izin Hari, kemarin Bu. itu sudah sakit. Ya, Anissa. Ari, Bu. satu. Iya. Oke, kalau gitu berarti kelompok 5 yang belum presentasi ya. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa, never mind. So, I think enough for your presentation. Saya suka presentasinya for the first project. I think it's good
semua punya proyeknya masing-masing, kemudian bisa mempertahankan proyeknya, dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan sehingga nanti produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan syarat mutu yang ada. Amin. So you must consider about your standard method, ya. Harus mempertimbangkan metode standar, kemudian nanti you must explain what the consider of your method choose. Apa yang menjadi alasan kamu memilih metode itu, baik dari segi waktu lama fermentasi, kemudian jenis fermentasi, ada spontan, ada buatan, tapi rata-rata tadi semua kelompok memilih fermentasi spontan dan harus bisa menjelaskan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. And then you must explain too how about drying, what is method, which one method you choose, and the last, berapa banyak rendemen yang dihasilkan dari metode yang kalian gunakan masing-masing di kelompok. Oke? Dan yang paling penting, the most important, you must make a video. Semua harus terdokumentasi. Jadi mulai dari proses pembuatan, mulai dari penyiapan bahan baku, until finish, semua harus didokumentasikan, ya, dibuat videonya oleh masing-masing grup. Nanti kita akan buat semacam apa ya, ringkasannya kayak di TikTok gitu, nak. Nah, nanti masing-masing kelompok kita tayangkan. Oke? Bentar, Bu. Itu ada durasinya maksimal nggak, Bu? Makin singkat sebenarnya sih ya, tapi harus bisa menggambarkan keseluruhan proses, nah. Jadi kita nggak gitu ya, Bu ya? Iya. Kalau sekiranya sekali penayangan itu durasinya berapa ya, nak? Semenit. 1 menit. 1 menit 2 menit sih. Ya, atau kita buat dulu tanpa batasan waktu, nanti kan kita bisa edit. Nah. Kalau untuk dibuat yang semacam model TikTok gitu kan? Iya, Bu. Yang penting keseluruhan proses harus tergambar, harus terdokumentasi, jangan ada yang terlewat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sebenarnya kalau kita sudah bisa tatap muka, mudah-mudahan ya minggu depan. Kalau iya, Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu sudah kuat, kita bisa tatap muka di laboratorium. Semua peralatan insya Allah ada, jadi kalian bisa mengaplikasikan sesuai dengan metode yang kalian pilih. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Bu, bahannya dari sekolah kan, Bu? Apanya, Nak? Bahan-bahan dari sekolah kan, Bu? Atau kalau kita... Seharusnya semua bahan memang sudah disediakan di sekolah. Nah, tapi kan karena kita sekarang masih di rumah, kemudian minggu depan itu sudah pertemuan ketiga. Ya, hari apa kita? Kelima. No, we start last Saturday. Yes, Kemarin itu yesterday. ada yang pertamanya itu kosong, Bu. Kita pertama, kedua kosong. Iya, tapi kan nanti kita pindah. Nah. Jadi diganti ya, Bu? Ya, berarti hari ini pertemuan kedua, besok nanti baru pertemuan ketiga. Hari apa, Nak? Jumat. Hah, Jumat. Kamisnya enggak, Nak? Jumat Sabtu kayaknya.